Kepolisian Resort Bogor bersama Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap keberadaan laboratorium terselubung atau laboratorium klandestin narkotika di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pabrik yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis menjadi temuan terbesar dengan barang bukti yang ditemukan mencapai lebih dari 1 ton. Dugaan sementara, narkotika akan disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini kepolisian sedang melakukan penyelidikan lebih jauh untuk mengungkap detail jaringan narkoba. Masyarakat saya himbau jika ada tetangga yang ngontrak rumahnya tertutup, tidak ada yang mau lapor ke RT RW, hanya di dalam rumah, tolong lapor kepada kami. Inilah modus operandi yang dilakukan para pelaku clandestine life yang setelah kami tangkap dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Itu modus. Dan itu berapa kali disebut oleh Kabar Reskrim. Tolong himbau itu di benar-benar dicatat. Terima kasih. Polisi masih memburu 2 DPO berinisial B dan E yang merupakan otak dari pengendalian rumah produksi narkotika tersebut. Enam sepeda motor ini ringsek usai ditabrak sebuah minibus di kawasan Taman Anggrek, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat kencangnya benturan mengakibatkan beberapa sepeda motor masuk ke dalam kolong mobil. Selain itu, barang dagangan penjual minuman yang ditabrak pengemudi minibus berserakan di atas trotoar. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Selipi menuju Grogol dalam kecepatan tinggi. Tiba-tiba saja pengemudi mobil yang diduga mengantuk hilang kendali hingga oleng dan menabrak sejumlah motor pedagang minuman di tepi jalan raya. Naas, seorang pengendara motor yang tengah duduk di tepi jalan mengalami luka-luka dan dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Mobilnya dari ngantuk puternya dari jalur agak tengah, itu tiba-tiba dia belok ke kiri, Bang. Jadi yang diajar duluan itu Starling. Nah, motor-motor yang dibawa ini pada parkirnya di sini, Bang. Korbannya ada 1, lagi dibawa ke rumah sakit, Bang. Kini kasus kecelakaan lalu lintas tersebut telah ditangani petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Tim gabungan kepolisian dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah TKP kecelakaan maut yang melibatkan 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi Katulampa, Kota Bogor. Polri turunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis Corps lalu lintas untuk mengecek sejumlah faktor, mulai dari rem blok, kontur jalan, dan human error dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan. Kecelakaan ini menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka yang saat ini masih dilakukan perawatan di RSUD Ciawi Bogor. Jumlah korban ada 19 ya, kemudian 8 meninggal dunia, 3 luka berat, ya, kemudian 3 luka sedang dan 5 luka ringan. Ya. Dari 8 yang meninggal, baru 2 yang bisa diidentifikasi ya. Yang lainnya kita sudah buka posko antemortem ya, dan kami juga mengharapkan kepada keluarga korban yang merasa keluarganya mungkin keberadaannya belum diketahui agar segera datang ke rumah sakit RSUD Ciawi ya. Sementara itu, 2 dari 8 korban tewas saat ini telah teridentifikasi, sementara 6 lainnya belum teridentifikasi. 6 korban luka masih dirawat intensif di instalasi gawat darurat RSUD Ciawi Bogor. 5 lainnya telah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Sebagian korban yang saat ini dirawat lantaran mengalami luka lebam, memar hingga sobek di sejumlah bagian tubuhnya. Ada juga korban yang mengalami patah di lengan tangannya. Untuk mengidentifikasi korban tewas lainnya, polisi membuka posko antemortem di RSUD Ciawi. Posko ini dibuka juga untuk memudahkan keluarga mencari anggota keluarganya yang terlibat kecelakaan. Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan, terdiri dari 1 truk, sedan, dan 6 minibus. Berdasarkan informasi, diduga truk pengangkut galon air mineral mengalami masalah pengereman, sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak 5 kendaraan di depannya menjelang gerbang tol Ciawi 2.
Mahkamah Konstitusi MK kembali menggelar sidang sengketa Pilkada Tapanuli Utara 2024. Sidang kali ini mendengarkan jawaban pihak pemohon, termohon, Bawaslu, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Dalam sidang lanjutan ini, pasangan nomor urut 2 yang diusung Partai Perindo, Jonius Taripar Parsawaran Huta Barat, Denny Lumban Taruan, optimis dapat mengalahkan pihak pemohon, yakni pasangan nomor urut 1 Satika Simamora Sarlandi Huta Barat. Tim kuasa hukum JTP Dens meyakini, semua dalil yang dimohonkan oleh pasangan nomor urut 1 yakni pelanggaran pemilu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sangat sulit untuk dibuktikan. Kami sebagai pihak terkait menyampaikan bahwa kebanyakan dalil-dalil pemohon ini adalah asumsi ataupun opini. Namun bicara hukum itu adalah bicara bukti. Nah, jika tidak ada laporan ke Bawaslu artinya peristiwa tersebut tidak pernah ada. Meski optimis semua dalil pemohon sulit dibuktikan, pasangan Jonius Taripar Parsawaran Huta Barat, Denny Lumban Taruan menyerahkan semua apa yang menjadi fakta persidangan untuk dapat diputuskan oleh Majelis Hakim MK. Dengan bukti yang kami punya, kami sangat yakin. Artinya apa yang didalilkan sudah kami bantah juga semua, dan bantahan itu tidak hanya bicara opini atau pandangan, tetapi juga dengan bukti-bukti. Kita melihat apa yang menjadi dalil dan apa yang menjadi bukti sama kita, ya saya percaya aja bahwasanya ini ya hakim akan memutuskan yang terbaik bagi kita. Pada Pilkada November 2024 lalu, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara nomor urut 2, Jonius Taripar Parsawaran Huta Barat, Denny Lumban Taruan berhasil meraih suara 64,82%. Hasil tersebut murni suara rakyat dan melalui proses pilkada yang bermartabat, jujur, dan adil. Dari Jakarta, Hadisti Harifa Novandwi, iNews, melaporkan. Dialog publik bertajuk mencari format pemilu terbaik 2029 melalui revisi paket undang-undang politik dan menakar tantangan partai politik non-parlemen digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat. Hadir sebagai salah satu pembicara Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizdiansyah, memberikan pandangannya terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang dinilai sangat relevan dengan tantangan demokrasi pasca penghapusan ambang batas parlemen oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, saya pikir ini acara yang sangat penting sekali ya, apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal presidensial threshold dan juga terkait dengan soal revisi undang-undang politik dan pemilu yang memang sekarang sedang mau bergulir di Senayan dan menjadi satu catatan penting bagi pemuda terutama KNPI yang membawa isu ini untuk nanti disampaikan kepada Komisi 2 dan juga kepada Balik di DPR. Kita ini menjadi tonggak penerus, kita ini menjadi tonggak utama dan kita menjadi estafet penerus kepemimpinan dan kita hidup dengan berdemokrasi. Tentunya menjadi pesan bersama, kita akan kaji dan kita akan membuka ruang-ruang diskusi dan ini akan kita bawa juga nanti ke Banggar. Terlibatan masyarakat, tokoh-tokoh dari berbagai partai politik, serta anak-anak muda diperlukan untuk menjaga demokrasi Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Wenda Nura Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Banjir bandang susulan kembali melanda Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang pada Selasa sore. Sebelumnya pada Senin lalu, permukiman warga ini juga diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Musibah ini akibat cuaca ekstrim dan curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari di kawasan Bondowoso, Jawa Timur. Berdasarkan data BPBD Bondowoso, bencana ini menyebabkan sebanyak 113 rumah warga rusak dan 96 kepala keluarga terdampak banjir. Selain itu, banjir juga menghancurkan 4 dam, 1 jembatan dan aspal jalan desa sepanjang 500 meter mengalami kerusakan. Bahkan sekitar 50 hektar area persawahan terendam banjir. Sementara itu, pasca banjir yang membawa material lumpur, sejumlah warga secara swadaya mulai melakukan pembersihan rumah mereka. Akibat bencana ini, warga yang tinggal di sekitar aliran sungai mengaku sempat takut untuk kembali ke rumah. Takut karena ada hujan di sana, kita tidur kayak. Anginnya kencang. Iya.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama TNI Polri akan melakukan penutupan tanggul pembatas yang jebol agar jika air datang tidak langsung menerjang permukiman warga. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.